Shalom, amang inang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Shalom, Horas, Amang, dan Inang, firman Tuhan yang menyapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, jemaat dikasih Tuhan. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya harapkan keadaan dan kondisi kesehatan kita semua selalu prima untuk boleh beraktivitas di pagi hari ini. Kita akan disapa oleh firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 27 Desember 2021, yang tertulis dalam Alkitab Matius pasal 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah merayakan hari kelahiran Yesus. Tapi tetap firman berkumandang kepada kita tentang kelahiran Yesus sampai di penghujung tahun ini nanti. Keselamatan kita sesungguhnya sudah datang. Dan ternyata ketika kebaikan datang, keselamatan datang, kehidupan datang, ternyata tidak semua orang menyenanginya. Ada orang yang tidak suka dengan kelahiran Yesus, dengan kedatangan Juru Selamat, dengan kelepasan yang sudah dihadirkan Tuhan. Siapa dia? Yaitu Raja Herodes. Setelah orang Majus datang menyembah Yesus dan membawa persembahan kepada Yesus, emas, kemenyan, dan mur, kita mengetahui bahwa sesungguhnya orang Majus diperintahkan oleh Herodes sebenarnya untuk kembali kepadanya dan menyampaikan di mana bayi yang lahir itu. Tetapi melalui mimpi, malaikat Tuhan mengatakan kepada orang Majus supaya orang Majus tidak kembali kepada Herodes. Dan yang pasti orang Majus tidak kembali. Karena itulah Herodes marah, dan itulah nats ini. Bahwa Herodes mengeluarkan suatu perintah untuk membunuh anak-anak yang ada di kota Betlehem dan yang ada di sekitarnya, supaya keberadaan Yesus yang lahir itu dapat diketahui seperti itu dari anak-anak berusia 2 tahun ke bawah. Dan apa yang dilakukan oleh Herodes di dalam nas ini sama seperti apa yang dilakukan Firaun. Kalau kita mengingat ketika semakin besar bangsa Israel di kerajaan Mesir, Firaun gusar dan dia gelisah. Dan dia juga mengeluarkan perintah supaya anak laki-laki yang ada dari keturunan Israel dibunuh. Dan itulah yang terjadi. Perjanjian lama dan perjanjian baru hampir sama dan sangat mirip sekali. Ternyata ada orang yang tidak menyukai jikalau kebaikan, kebenaran, jikalau keselamatan itu boleh hadir di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, sebesar apapun sesungguhnya kekuatan seseorang, sebesar apapun sesungguhnya kekuasaan seseorang, sekuat apapun seseorang, dan sekaya apapun dia, toh dia adalah manusia biasa, sama seperti Herodes. Dia manusia biasa, yang sekalipun dia merancangkan hal-hal yang tinggi menurut ukuran pikiran dia sebagai manusia, tetapi ada rancangan Allah yang lebih dahsyat dan lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang telah dirancangkannya. Dan inilah natsnya ketika Tuhan berkata kepada Yusuf supaya Yusuf membawa Maria serta bayi yang lahir, yaitu Yesus, lari ke Mesir seperti itu, untuk menghindari supaya bayi yang mungil yang lahir itu, yaitu Yesus, tidak dibunuh seperti itu. Karena apa? Supaya apa yang sudah dirancangkan oleh Allah bahwa Yesus itu akan hidup, dan kalaupun Yesus harus mati itu karena kehendak Allah seperti itu, dan dia akan bangkit dan dia akan menjadi juru selamat, itu akan terlaksana seperti apa yang sudah dijanjikan
oleh Tuhan. Karena itu kita ingat dan kita harus menyadari, saudara-saudara yang terkasih, bahwa kita punya batas kemampuan. Kekuasaanmu punya batas kemampuan. Kekayaan kita punya batas kemampuan, seperti itu. Selama Tuhan berkenan dan merancangkan sesuatu yang baik atas dunia, tidak akan ada orang yang dapat menggagalkannya. Karena itu, sadarkanlah hidup kita supaya dalam pengharapan kita kepada Allah, dan perkuat ketaatan kita, dan jauhkanlah sifat kita yang memprioritaskan kekuatan kita, kekuasaan kita, karena ada yang lebih kuat dari kita. Dan ingat, tidak ada rancangan Tuhan yang akan dapat digagalkan oleh manusia, tetapi Tuhanlah yang akan menjaga dan melindungi serta memberikan kehidupan kepada kita. Apapun persoalan hidup kita, ingat ketika firman ini mengatakan kepada Yusuf untuk pergi, bangunlah katanya, maka kita harus percaya. Kalau dikatakan bangun, itu kita harus suruh aktif dalam iman kita dan melaksanakan iman yang hidup, karena iman yang hidup itulah bentuk keselamatan yang nyata yang dari Tuhan yang harus kita persembahkan kepadanya. Amin. Tetap semangat menjalani hidup kita di akhir tahun ini dan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat sapaan firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Allah mengajarkan kepada kami supaya kami tidak mengandalkan pikiran, kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan bahkan kekayaan kami. Karena ternyata semua punya batas kemampuan. Allah sudah merancangkan yang baik bagi dunia dan itu akan terjadi dan sudah terjadi Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami sebagai manusia umat ciptaan-Mu menyadari dan meletakkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kuat dan mampu melakukan apa saja dan menghindarkan kami dari segala malapetaka, bahkan dari niat-niat jahat dunia yang merancangkan segala sesuatu kerusakan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.